Dan majikanku itu jarang membelikan aku sarapan, jarang banget. Dia itu taunya itu aku kerja dan kerja. Nah, sampai aku nggak betah ya guys, karena sifat majikanku yang super over pelitnya itu. Aku kerja di situ tuh baru 1 minggu lebih. Itu aku kabur karena apa? Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mario Content guys. Oh ya guys, gimana keadaan kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya guys. Di kesempatan hari ini guys, udaranya panas dan di sini itu juga suaranya kan bising banget ya guys. Karena di sini itu depannya itu jalan raya. Nah, aku akan menunjukkan ke kalian seberapa ramainya di jalan rayanya itu. Nah, ini guys. Disinilah jalan rayanya ya, makanya di sini tuh terkadang kalau aku buat video itu rame, bising banget dengan kendaraan karena di sini itu jalan raya utama ya. Nah, disinilah suasananya, dan di belakang sana itu yang mau dibangun itu supermarket guys. Nah, bising kayak gini guys. Lihat kan seberapa bisingnya di luar itu karena di sini tuh jalan raya. Nah, di sini tuh aku di lantai 2 ya guys ya, terlalu gelap. Nah, aku mau cari tempat duduk biar bisa duduk istirahat. Di kesempatan hari ini guys, aku tuh mau bersharing tentang pengalamanku pertama kali kerja di luar negeri. Yaitu tujuan utamaku dulu tuh pertama kali itu kerjanya di Singapura. Aku tuh dulu membayangkan Singapura negaranya itu bersih dan orangnya itu baik-baik. Aku kira kayak orang Indonesia. Nah, di waktu itu ya guys, aku lulus SMP karena ijazah terakhirku, sekolah terakhirku tuh cuma SMP. Karena waktu itu mau menginjak ke SMA nggak ada dana ya, jadi aku cuma sampai SMP. Dan waktu itu karena keluargaku itu orang nggak punya, aku terlahir itu dari keluarga nggak punya. Dan waktu itu rumahku itu masih gedek guys. Kalian tahu gedek kan, yang terbuat dari bambu. Nah, di suatu saat ada dari satu desa itu yang rumahnya itu ambruk, roboh karena hujan gede dan angin gede. Nah, saat itu orangnya itu orang nggak punya ya guys. Dan saat roboh itu setiap per kakak anggota itu dimintain bantuan untuk membantu rumah yang roboh itu. Nah, dan suatu saat ada tetangga aku itu yang bilang ke ibuku, dia itu habis sholat isya atau sholat maghrib aku lupa, dan beliau itu bertanya kepada ibuku, katanya, rumahmu sekalian minta bantuan nggak dari masyarakat untuk membangun. Nah, emang rumahku itu zaman dahulu itu dari gedek ya guys, hampir roboh ya, tapi waktu itu masih disongkok, pakai bambu. Nah, dan ibuku bilang, enggak lah, kita masih bisa kok. Nah, setelah itu pun nggak sengaja ibuku itu ngomong-ngomong sama temennya, dan aku dengar. Waktu itu bener-bener hatiku ya sakit ya. Emang keluargaku emang nggak punya, tapi setidaknya orang itu jangan menganggap orang yang miskin itu terlalu miskin banget. Nah, setelah aku lulus sekolah SMP itu guys, aku di rumah itu cuma 2 minggu. Setelah itu aku ikut proses ke Singapura. Dan waktu itu umurku itu masih 16 tahun guys. Kalau 16 tahun itu kan nggak mungkin. Dan dari pihak pencari tenaga kerja itu diusahakan yang terbaik. Dan saat itu usiaku dijadikan 20 tahun. Dan untuk paspor, semua persyaratan itu yang menanggung sponsorku. Nah, waktu itu aku pertama masuk itu di Semarang. Di Semarang bagian mana aku lupa. Nah, setelah itu masuk Semarang pendaftaran dan kita itu medical. Nah, waktu aku dari PT itu kan aku langsung terbang ke Singapura, dan sampai di Singapura itu kita itu dibawa ke medical, dan setelah kita selesai medical kita dibawa ke tempat agensi. Nah, di situ aku tinggal selama 2 hari di agensi. Setelah itu majikan aku mengambil aku, dan setelah itu ya
Aku waktu itu tinggal di Century Lanes. Yang kerja di Singapura pasti tahu tentang tempat Century Lanes. Nah, di situ aku kerjanya itu dari pagi jam 5 sampai jam 12 malam. Kalau belum jam 12 malam itu belum boleh tidur. Nah, aku bangun tidur itu ya kerjaanku nyuci mobil. Habis nyuci mobil, menyiapkan makan pagi itu, terus ngasih anjing makan juga. Dan setelah itu aku nyuci bajunya setiap hari itu 2 bak itu ya guys, itu memakai tangan nyucinya itu. Habis selesai nyuci baju, terus aku ngepel. Rumahnya itu dalam arti satu lantai tapi luas gede gitu. Otomatis mereka itu nggak menyiapkan sapu untuk menyapu atau nggak menyiapkan ngepel itu untuk yang pakai kayu itu, enggak. Mereka itu menggunakan kain dan kita itu harus jongkok gitu. Bayangkan itu ada 6 ruangannya itu termasuk gede 7 ruangan guys. Bayangkan itu semua ngepelnya pakai tangan guys. Itu aku selesai itu sekitar jam 3 atau 4. Nah habis itu ya setelah sorenya itu aku gosok baju. Kalau sudah ada yang keren itu kan digosok di setrika, karena di sana itu kerjaannya itu harus super rapi, super bersih ya bisa dibilang gitu. Singapura emang tempatnya itu benar-benar bersih. Nah setelah sekitar jam 5 itu persiapan masak ya. Jam 5 itu masak, jam waktu 6 atau 7 itu mulai makan. Nah habis itu kalau sudah bersih-bersih setelah makan itu kan sekitar jam 8. Sebenarnya jam 8 itu udah selesai, tapi aku tidak boleh tidur dulu. Pokoknya harus standby untuk mereka. Kalau nyuruh-nyuruh apa itu nggak boleh tidur dulu. Nah suatu saat ya guys, aku tuh kenal sama tetangganya itu. Dia tuh juga orang Indonesia. Mungkin dia lebih tahu daripada aku tentang majikanku tuh gimana. Karena sebelum aku kerja di tempat majikanku itu, dulu ada namanya Rosita kalau nggak salah ya. Nah kerja di situ tuh juga nggak betah gitu, karena sifat majikanku yang cewek itu terlalu over gitu. Overnya itu super pelit, iya. Kerja itu harus bersih, iya. Dan gajinya itu nggak lancar gitu. Nah makin hari apa yang diceritakan tetanggaku aku rasakan bener. Ternyata majikan itu bener-bener pelit ya. Terkadang ya roti itu ditaruh di freezer sampai berjamur. Bayangkan guys, sampai berjamur ya gitu kan. Kalau kelamaan di dalam freezer terus kalau dikeluarkan untuk biar nggak terlalu kena es itu kan jadi malah kayak ada jamur-jamur itu nggak tahu itu. Dan majikanku itu jarang membelikan aku sarapan, jarang banget. Dia itu taunya itu aku kerja. Nah sampai aku nggak betah ya guys, karena sifat majikanku yang super over pelitnya itu. Aku kerja di situ tuh baru 1 minggu lebih, itu aku kabur. Karena apa? Aku nggak betah dengan sikap majikanku yang super pelit, bawel, dan semua itu menggunakan tangan kerjanya. Otomatis kita itu kerjanya itu tenaga kita itu terkuras. Nah habis itu aku dibantu sama tetanggaku tuh mencarikan taksi. Nah habis itu naik taksi dan aku diturunkan di embassy Singapura. Nah setelah aku turun, biaya taksi itu yang membayar itu orang embassy. Dan setelah itu aku dipanggil di kantor ya. Alasannya kenapa aku keluar dari rumah majikanku. Nah di situ aku cerita kalau majikanku itu pelit dan pokoknya itu kayak nggak manusiawi banget gitu. Nah setelah itu oke, nggak apa-apa. Terus nanti aku urus dari ketua dari embassy itu, namanya siapa aku lupa, bapak siapa. Nah setelah itu aku dibawa ke tempat ruangan untuk penginapan yang lari di embassy. Nah di situ aku tinggal 1 hari. Habis itu besoknya aku diambil sama agensiku. Aku nggak tahu tentang embassy ngomong apa ke agensiku, aku nggak tahu. Nah setelah itu besoknya itu aku diambil orang agensi ya, terus dibawa pulang aku dikembalikan lagi ke agensi. Dan sampai di agensi aku dimaki-maki, katanya aku itu rakus mencuri barang makanan majikanku gitu.
Agensi bilang ke aku itu katanya aku mencuri udang gede-gede. Aku mikir-mikir udang apa, aku nggak selama kerja di majikan gitu aku nggak pernah makan udang, seingatku tuh gitu. Nah, dan seingatku pernah majikanku beli udang dan katanya itu suruh ngupas, kulitnya dikupas dan ditaruh di freezer, itu otomatis udah daging tinggal dia tuh masak gitu. Kemungkinan majikanku itu mencari alasan supaya aku tuh kena marah gitu. Nah, akhirnya itu majikanku mau ngambil aku lagi, katanya kasihan kalau di agensi nanti nggak dapat majikan, ini itu. Dan akhirnya mereka itu mengambil aku lagi. Sebenarnya aku udah mau gitu loh. Agensiku ngancem, kalau kamu nggak mau kerja di situ, kamu mending pulang, kamu tahu majikanmu itu apa, dia itu orang penting di sini. Nah, kamu kerja yang benar, dia bilang gitu. Nanti kalau udah finish kontrak kamu bisa pulang. Dan akhirnya aku nurut omongan agensi dan aku dikembalikan lagi ke majikanku. Abis itu sampai di tempat majikanku, besoknya itu sama aja guys. Majikanku itu tambah super bawel ya, dan aku kerja itu semuanya salah. Katanya bantal untuk kursi itu kan biasanya, untuk kursi makan itu biasanya kan ada busanya. Nah itu katanya suruh nyuci ya, itu yang di luarnya itu, longsongannya itu, tempat busa itu aku cuci. Salah lagi, katanya ini nggak rapi. Terus nalinya itu kan aku nali apa yang dia mau, katanya nggak rapi. Nah, talianku itu kurang rapi lagi dan akhirnya marah-marah lagi. Terus katanya ini lihat ini kotor semua. Padahal tiap hari aku bersihkan, dia itu cuma cari masalah gara-gara lagi. Nah, aku di situ baru 2 hari ya guys, karena sifat majikanku yang over. Aku kabur lagi karena aku nggak betah ya. Aku intinya mau pindah majikan gitu, karena pertama dia kerjanya itu semua menggunakan tenaga, apalagi menggunakan tangan, otomatis aku kecapean. Dan yang kedua itu makannya kurang, dan ketiga itu aku istirahatnya kurang, otomatis aku bisa ngedrop ya. Nah, setelah 2 hari di situ ya, aku pergi lagi ke embassy, aku nggak mau. Nah, setelah di embassy aku ditanya lagi alasannya kenapa, ya sama aku bilang gitu. Ya udah, habis itu aku dibawa ke ruangan untuk istirahat tadi ya. Nggak lama itu agensiku datang lagi, jemput aku lagi. Nah, habis dijemput aku dibawa ke agensi, aku dimarahin lagi dan aku diancam kan, kalau kamu nggak kerja benar aku kembalikan ke Indonesia dan aku blacklist, kamu nggak bisa kesini lagi. Nah, akhirnya aku kan takut, karena apa, pikiran utamaku itu gimana biar finish kontrak, pulang membawa uang dan bisa membantu keluargaku supaya nggak miskin banget, jadi biar bisa ada pemasukan. Nah, akhirnya apa, aku diancam sama agensiku. Akhirnya aku mau dikembalikan ke majikanku, dan sampai di rumah majikanku tuh kayak seakan-akan kayak marah gimana gitu. Terus akhirnya aku minta maaf dan aku mulai kerja lagi seperti biasa. Kamu tahu nggak guys, kalian pasti tahu dengan bed cover. Nah, bed cover itu, kalau aku nyuci bed cover itu ada 3 ranjang guys. Bed cover itu kan tebel-tebel ya, itu aku nyucinya pakai tangan guys. Untuk pengeringannya, seumpama hujan itu kan kalau kita pakai tangan meresnya itu kan otomatis tangan kita udah capek, nggak bisa apuh ya, nggak bisa meresnya itu nggak bisa kenceng gitu loh. Nah, kalau dia itu lihat air itu di bed cover apa aku nyuci baju itu netes, dia marah-marahnya minta ampun. Ya itu kan wajar ya, karena baju kalau dijemur itu kan, kalau nggak dikeringin itu kan, nggak ditaruh mesin cuci untuk pengeringan itu kan, otomatis air itu kan akan netes. Kalau majikanku cewek tuh lihat itu marah-marah guys, katanya aku kerja nggak benar, lihat ini, katanya pemalas. Nah, akhirnya aku diam, aku sabarin guys, sepenting aku finish kontrak. Nah, setelah itu nggak lama, karena di tempat lokasi majikanku itu mau digusur ya guys, akhirnya majikanku tuh cari rumah lain yang rumah barunya itu nggak jauh dari tempat yang aku tinggal itu sama-sama di lokasi Chancery Lanes, tapi cuma dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, yang aku pindah yang rumah baru itu dataran tinggi, dan waktu pindah itu ya guys, bayangkan aku harus ngepaki barang itu sendiri guys. Itu aku bangun itu dari jam 4 pagi, terus aku tidur itu jam 12 malam, karena harus ngepaki barang dan harus membersihkan rumah dan harus menyetrika, masak, semua aku kerjakan sampai aku tidur berapa jam, paling 3 jam 4 jaman.
waktu aku bersih-bersih di rumah yang baru itu, dia tuh lihat kalau aku menyiapkan meja untuk nyetrika sama di sampingnya itu ada kursi. Dia setelah tahu ya aku dari rumah yang sebelah bersih-bersih selesai terus pulang ke rumah yang ditinggal itu, aku dimaki-maki, katanya aku pemalas, kerja gosok aja harus duduk, nggak bisa berdiri katanya. Padahal aku kerjanya itu capeknya nggak ketulungan guys, karena di situ kan juga ada garden, itu gardennya gede banget guys. Aku harus nyapu sendiri tiap hari, terus harus bersih-bersih rumah. Pokoknya kerjanya itu bener-bener capek. Aku di antara majikan lain yang bener-bener capek ya di Singapura itu. Nah akhirnya ya guys, setelah itu pindah ke rumah yang baru. Ke rumah baru aku harus mengepak barangnya itu, harus memindahkan, menata sendiri. Katanya majikanku yang cewek itu bilang, katanya menata barangnya kurang rapi lah, katanya aku pemalas lah, kerja nggak bener, ini itu salah lagi guys. Dan aku pernah bilang ke majikanku, ya udah kamu tinggal di rumah aja, aku bilang kamu di rumah nunjukin ini harus di mana, kamu cukup duduk aja biar aku yang ngerjain. Sampai aku kesel ya guys,